Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham beserta indeks dan update terbarunya. Yang pertama sahamnya ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks tetap tertekan, sempat mencoba ke zona hijau namun nggak mampu ya, dan akhirnya terkoreksi tipis 0,16% ke harga 6.068. Hari ini transaksi cukup lumayan besar di 13,1 triliun. Asing hari ini net buy di 149 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG beberapa hari ini sering membuat candle rejection ya. Sering ke area bottom atau area bawah low-nya hari tersebut, tapi kemudian ditarik naik. Nah, untuk dengan kondisi seperti ini ya besok ISG akan seperti ini lagi ya. Ya semoga aja ISG bagus ya. Hari ini koreksinya tipis saja, padahal market semalam Amerika terkoreksi cukup dalam. Jadi kalau nanti malam Amerika dan Eropa ditutup hijau, potensi ISG besok rebound, menguji resistennya 6.100. Dan kalaupun nggak mampu breakout ya kemungkinan ISG akan bergerak di area ini ya. Jadi agak susah juga cari profit besar ya. Kecuali di saham-saham second laner ada 1-2 saham yang bisa ngasih profit besar. Yang selain itu ya saham gorengan, tapi resikonya juga besar ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG besok. Masih sama, sepertinya akan coba lagi uji ya, resistennya di area 6.100. Seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang hari ini terkoreksi tipis 0,61% ke harga 8.125. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ICBP sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP masih di area support ya. Tapi bagus, ICBP masih bertahan di atas support 8.050 dan juga kalau ditarik dari atas ke bawah ya, ini ICBP juga masih aman. Ini kalau kita masih di luar pola Pauline wedge-nya, dan juga ICBP hari ini membuat candle doji lagi setelah kemarin membuat candle doji. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau besok market bagus, kalau saya lihat ada potensi rebound. ICBP uji resistennya 8.390 sampai 8.400. Dengan kondisi sekarang juga ICBP masih di bawah harga wajarnya, masih sangat murah. Target akhir tahun masih sama, akan uji resist 10.600. Jadi seperti itu untuk ICBP. Yang penting sabar. Kalau sudah punya di harga bawah ya hold aja selama ICBP di atas 8.000 cukup aman. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang hari ini ditutup di harga 6.250 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INDF sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga INDF masih sama, masih dipertahankan di area supportnya 6.250 sampai 6.300. Dia sudah 6 hari atau 6 candle sideways dan tetap bertahan di atas support. Dengan kondisi seperti ini, potensi INDF bakal rebound. 1-2 hari ke depan INDF akan rebound, dan target dengan harga sekarang ya saya targetkan INDF semoga di hari Jumat bisa tutup minimal di atas 6.400. Tapi ini disclaimer on karena INDF memang sudah di area support. Dan juga INDF membuat candle rejection atau membuat candle doji, terus candle body long bar-nya ini besar ya di tanggal 31 Mei ya, ini harusnya bisa menjadi support kuncinya di area 6.250. Jadi seperti itu untuk INDF. Juga harga sekarang masih murah, target masih sama 7.300 sampai 8.000, semoga bisa dicapai INDF di
akhir tahun. Dan juga, nah ini kalau dilihat kan INDF masih bergerak di dalam pola uptrend, masih uptrend. Nah, buruk-buruknya ya bisa turun sampai 6.150 uji trendline uptrendnya ini, walaupun trendline uptrendnya ini masih belum terlalu miring ya, masih di bawah 45 derajat, berarti masih belum kuat ya, karena juga sudah patah sebelumnya. Dia strong uptrend, ini dia patah di tanggal 11 Mei ya, dia breakdown dan coba uji ke atas, gagal. Jadi seperti itu untuk INDF. Yang penting koleksi aja dulu, sabar, tunggu aja sektor consumer dilirik oleh market ya, karena kalau beli saham berfundamental bagus dengan harga yang murah ini ya tinggal nunggu waktu. Yang penting sabar. Beda cerita kalau beli saham gorengan, nunggunya itu nggak tahu kapan, kan tergantung bandar mau ngangkat. Nah kalau ini ya pasti kedepannya akan diangkat. Nggak mungkin saham berfundamental bagus tetap selalu di bawah harga wajarnya, kecuali ada apa-apa ya di perusahaannya. Tapi dengan kondisi INDF yang masih bagus ya harusnya tinggal nunggu waktu. Yang penting sabar. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini juga terkoreksi cukup dalam 2,4% ke harga 5.075. Asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR setelah gagal bertahan di area 5.500, dia kembali turun, dan ini bisa terindikasi pola dead cat bond dan low di Maret 2020 saat Covid pun dijebol ya, sempat mantul ke 6.000 waktu itu di tanggal 19 Mei bulan lalu, tapi gagal breakout 6.000, dia turun lagi ya. Ini bisa pola dead cat bond, dan seharusnya kalau dilihat 5.000 ini area kritikal yang bisa dikatakan support kuat, karena beberapa kali UNPR membuat base di area 5.000 sampai 5.400 ini. Nih kan dia di 2012 membuat base, 2013 membuat base ya, itu harusnya dipertahankan. Kalau saya lihat ya harusnya bertahan, tapi kalau jebol juga UNPR ke 4.050. Nih target selanjutnya. Apakah mampu ke situ? Kemungkinan ada tapi kecil, karena di harga sekarang aja UNPR sangat murah ya. Ini kalau saya hitung waktu kuartal ketiga 2020 itu laporan keuangannya atau harga wajarnya itu ada di 8.400. Ini aja udah turun sekitar 39%, apalagi kalau ke 4.000 dia turun sampai 50%. Kalau 50% ini balik ke harga wajarnya, kalau marketnya ini udah profit 100%. Bayangin kalau beli di bawah ya tinggal nunggu waktu, pejam mata aja. Kalau saya ya, kalau sudah di 4.000 ini saya akan beli dan pejam mata aja, tinggal nunggu. Kecuali memang perusahaannya ada apa-apa ya, tapi kan akan tercermin nantinya di segala laporan keuangan juga, nanti pasti ada akan keluar berita-berita yang kurang bagus ya. Tapi kalau soal manajemen, soal perusahaan ya, tapi kalau beritanya berita di luar perusahaan ya menurut saya masih bisa ditolerir. Nah, jadi seperti itu untuk UNPR ya, di harga 5.000 aja itu udah turunnya 39%. Kalau dengan strategi atau indikator yang dipakai oleh Warren Buffett dengan berinvestasi, salah satu indikatornya ya MOS atau margin of safety-nya itu minimal di 33%. Nah ini udah 39% sudah lewat, apalagi kalau sampai ke 4.000 UNPR. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan ya coba nyicil aja. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau aman ya tunggu tanda-tanda reversal ya. Semoga ada tanda-tanda reversal atau pembalikan arah di area 5.075 ini ya, cukup aman kalau bisa breakout. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini masih saja terkoreksi 1,69% ke harga 1.160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kemarin asing net buy yang cukup signifikan.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP juga sudah breakdown dari area konsolidasi yang saya buat. Kalau ini dihapus juga, HMSP ini jebol atau breakdown dari support trend Pauline Wedge-nya, sempat beberapa kali uji coba masuk tapi gagal terus ya, dan dia turun. Kalau dilihat histori sebelumnya mungkin akan ke bottom-nya di Maret ke 1080 sampai 1100, bisa aja itu terjadi. Jadi kalaupun yang mau simpan ya tergantung masing-masing, tapi dengan kondisi harga saham HMSP yang di bawah harga wajarnya masih sangat jauh, MOS-nya juga sudah di atas 33%, cuman memang sektornya lagi tertekan aja ya. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja investasi, tapi itu disclaimer on. Jadi seperti itu ya untuk HMSP. Yang masih pegang ya hold aja, sabar, karena HMSP juga perusahaannya baik-baik aja ya. Walaupun banyak yang bilang sunset industri, tapi selama orang masih merokok ya nggak akan hancur, tinggal nunggu waktu dia balik ke harga wajarnya ya. Jadi seperti itu untuk HMSP. Apakah bisa spekulasi buy? Hindari dulu aja ya. Yang trading jangan dulu, belum ada tanda pembalikan arah. HMSP ini kalau mau beli itu tunggu di atas 1300 ini minimal dengan kondisi sekarang ya. Kalau dulu tuh belinya nunggu di atas 1400. Nah, karena jebol 1300, jadi kuncinya HMSP kalau kompim breakout 1300 baru spekulasi buy, karena HMSP akan bergerak naik. Targetnya kalau breakout 1300 itu ke 1400 dan 1500, dia akan bergerak sideways di area sini. Jadi sabar aja, nggak perlu buru-buru ya, nggak perlu takut ketinggalan market. Mending beli di atas lebih aman daripada di bawah, bisa dibawa turun lebih dalam, walaupun memang potensi profitnya jauh lebih besar daripada yang beli di 1300, tapi resikonya bisa dibawa lebih dalam. Nah, kalau yang beli di area atas 1300, kalau dia false breakout, out aja. Nah, kalau kompim breakout ya hot terus, arahnya akan lanjut naik ke atas. Jadi seperti itu untuk HMSP ya. Potensinya kalau saya lihat ya semoga nggak sampai 1080, mungkin di 1100 saja sudah rebound, atau di harga sekarang udah bisa rebound kalau besok market mendukung ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau mau trading, mau beli di harga sekarang ya siapin aja cut loss di harga berapa ya. Kalau saya untuk cash HMSP ini, saya akan tunggu HMSP di atas di 1300. Seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup naik tipis 1,05% ke harga 36.025. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, dan juga 4 hari asing terus net buy, dan sahamnya terus naik ya. Minggu ini aja udah naik sekitar 6% untuk GGRM. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang GGRM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM bisa dikatakan ini terkonfirmasi bullish divergent. Nah, kuncinya untuk lebih aman kalau GGRM kompim breakout dari 36.000. Ini kan dia pas tutupnya di resisten ya. Semoga hari Jumat besok dia melanjutkan dan tutup di atas ya, bisa rally lebih tinggi, target 40.000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Dengan kondisi seperti ini tunggu satu candle lagi ya. Nanti kalau dia tutup di minimal 36.550 baru spekulasi buy, dan skenario-nya kalau dia ternyata false breakout, jual kalau turun dari 35.000. Seperti itu untuk GGRM yang masih pegang. Semoga ini tanda-tanda pembalikan arah ya. Ya kuncinya memang ini 36.000 minimal harus dikompim breakout, dan akan terjadi double bottom. Bottomnya di Maret 2020 dan Juni 2021 itu bisa menjadi double bottom ya. Tapi double bottomnya ini resistennya jauh di 54.000, belum terindikasi juga double bottom. Tapi kalau secara tren jangka pendek ya, GGRM setelah membuat area base dari 18 Mei sampai 11 Juni, hampir 1 bulan, akhirnya dia breakout
ya. Jadi ya cukup aman untuk GGRM. Sayangnya MSP belum menyusul ya. Semoga dalam waktu dekat MSP menyusul. Nah, jadi seperti itu untuk GGRM, peluangnya masih bisa naik. Target kalau confirm breakout searah selanjutnya uji resisten EMA 200 di 40.000. Dan juga harga sekarang GGRM masih sangat murah. Yang mau investasi ya boleh, resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu aja untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sudah di area bottom dan juga terlihat Mayor gagal bertahan di atas EMA 200 dan dia terkoreksi, dan sekarang Mayor di bottom sideway-nya yang terbentuk dari 20 April ya. Ini di April 2 bulan yang lalu, 5 hari Mayor membuat candle rejection dan hari ini pun dia membuat candle rejection. Ya bisa dikatakan 2450 itu support kuat. Jadi kalau itu dijebol, target penurunan Mayor sampai 2300. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini bisa spekulasi buy, tapi dengan kondisi volume meningkat ya, kemungkinan besok masih bisa rebound. Nih, target terdekat 2550 itu sekitar 3%. Cut loss saja kalau turun dari supportnya 2450, bisa cut loss di 2410 atau 2400 dengan kerugian sekitar 2% ya. Kalau tertarik boleh. Kalau dilihat ya seharusnya Mayor akan mempertahankan supportnya di 2450. Seperti itu untuk Mayor. Kalau dilihat Mayor ya walaupun memang sudah dia membentuk low baru ya. Ini pola ascending triangle atau Pauline wedge bisa juga ini ya. Dia makin mengecil A B C D ya, kuncinya memang harus breakout 2600. Kalau confirm breakout 2660 ini peluang sangat bagus untuk Mayor. Bakal rally sampai 2900 sampai 3000. Dia mematahkan pola Pauline wedge-nya dan juga ini bisa terindikasi nanti double bottom di sini. Nah, jadi ada prosesnya. Ini besok bertahan aja di atas 2450 cukup aman. Dan bagusnya lagi ya kalau minimal, kalaupun nggak bisa sampai 2550, besok minimal menutup gapnya nih aja di 2500, itu bagus untuk Mayor ya. Jadi seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Aisyah yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,63% ke harga 222. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah bisa dikatakan jebol support dan juga nih ya. Aisyah nih masih strong downtrend. Dia masih terus membuat higher low baru dan juga ini bisa nih ya. Ini kan terlihat pola descending triangle-nya dijebol dan arahnya kalau saya lihat Aisyah sampai 200 ya. Target saya 200 kalau besok Aisyah gak mampu tutup di atas resistennya sekarang di 235. Jadi besok dia harus tutup di atas 236 atau 238. Tapi kalau besok tetap candle merah, target penurunan Aisyah sampai 200. Mending wait and see aja dulu untuk Aisyah. Tunggu dia breakout, bisa buy on breakout atau tunggu Aisyah di 200 ya. Buy on weakness, buy on support di area bawah ini. Dan kemungkinan histori sebelumnya akan terjadi lagi. Aisyah setelah jebol turun ke 200, dia akan bergerak sideways di range harga 200, support dan resistennya 230. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Yang masih pegang, yang nggak mau cut loss ya siap-siap harus ya, kemungkinan besar bisa dibawa sampai 200. Kalau mau approach down ya tunggu di area 200. Tapi saya tidak sarankan ya, kalau Bapak Ibu kan biasanya ada nih walaupun sudah dalam ya tetap dia akan tambah approach down ya. Kalau mau approach downnya ya tunggu di area 208 atau 206. Jadi seperti itu untuk Aisyah ya. Cukup sampai di sini
Untuk video kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.